Halo semuanya, selamat sore. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan. Terutama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mindiano Upesi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NPM 12 114 20 122 0146. Ya teman-teman, di hari ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Secara garis besar, organ pada sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Untuk lebih tepatnya, kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada hidung. Dalam sistem pernafasan manusia, hidung merupakan organ pernafasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu kotoran sebagai indera pembau dan selaput lendir. Di situ dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu atau bakteri. Bagaimana dengan konka? Ya, konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu merupakan hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Fungsi faring pada saluran pencernaan itu biasanya membawa makanan dan masuk ke kerongkongan. Tapi dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara, dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Setelah faring, selanjutnya ada laring. Laring atau kotak suara merupakan organ yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Selanjutnya ada trakea. Trakea sendiri merupakan tabung yang memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada juga silia di dinding-dinding trakea. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian mendorong apabila ada benda asing yang masuk ke dalam trakea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Setelah bronkus, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengempis. Fungsinya adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau respirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau respirasi. Di dalam paru-paru terdapat organ-organ lainnya seperti bronchiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida.
Oke teman-teman, sekian dari materi yang boleh saya sampaikan melalui video di saat ini. Semoga dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.